Jika wanita ada di sini saja, lu pilih siapa? Mafi. Kayaknya lebih ke anjing gitu loh Mas Iman. Lu maunya single nih Om. Siapa yang akan opsi untuk kedepannya? Ya, Lagi di Blar Podcast ya gitu nggak sih? ya benar. Ya kan? Iya. Bar. Oke, udah lanjut deh. Anjir. Kirain baru nyoba nih. Oke. Jadi ini kita truth or dare lagi karena ngeliat trafficnya lumayan tinggi nih. Walaupun sebenarnya kita sebagai member, terbongkar lagi. Kita seize your moment. Apa tuh? Menangkap momennya. Oh iya. Ya sebisa mungkin kan viral gitu. Jadi kita kita cari ini juga engagement juga nih. Itu betul. Kita perlu strategi lah. Karena ini peluangnya besar banget ya. Oke, silakan. Nah kalau sebelumnya kan truth or dare itu pakai yang lebah-lebah itu kan. Nah kalau sekarang kita bikin yang kreatif, kita menggunakan mainan bocah. Kita pinjam dulu ya Tante Yesi, bisa terapin sini. Gak hilang kok. Nah terus nanti kita ganti-gantian susun setinggi mungkin. Nanti yang jatuh itu dia yang akan mendapatkan pertanyaan dari kita. Oke. Dan kita bisa kasih strategi ya kayak gini, samping ini tadi kata Lutfi ya. Jadi untuk bisa menjatuhkan orang selanjutnya. Ya, oke. Jadi gimana siapa duluan? Om Bimba kali ya. Boleh. Oke. Oh iya, gambreng. Oh tadi saya lupa, tar lu. Nanti setelah kita pakai coin flip buat biar makin seru. Jadi kita udah nyediain juga pertanyaan-pertanyaan dari AI. Jadi siapa nanti yang kalah, dia berkesempatan juga nih buat memilih. Tergantung menang atau enggak nih dari koin ini nanti. Gitu. Jadi ada pertanyaan Jadi kalau yang AI, yang ini kali ya, yang belakangan kali ya. Kalau yang angka, pertanyaan pribadi gitu ya. atau nggak gini aja, ya misalkan dia coin flip milih apa, milih ini, kan dia kalah, udah berarti dapat jawabannya yang nggak dia mau. Gitu aja. Ya. Ayo Bimba lagi lah. Bimba gambreng. Gue dulu. Oke. Kanan kiri deh. Kanan aja deh. Ya. Terus kan kita sebenarnya cocok loh nih, tim abu-abu nih tim hitam loh. Udah kelihatan gini kayak kan berseberangan nih. Langsung strategi loh. Kurang dia. Strategi. Buset loh. No mercy coy, no mercy. Canggih coy. Oh, asik gua mah. Jangan inilah Ya. Tanya dulu, mau jawaban dari kita atau dari AI? AI. Ini aku pilih angka ya. Iya. Angka sih. Oke. Angka. AI. AI-nya. Kasih ada berapa pertanyaan? Di sini ada 1 sampai 15 pertanyaan. Nomor 8. Nomor 8. Jika uang bukan masalah, kota atau negara mana yang akan kamu kunjungi besok juga? Swiss. Nice. Karena aku suka banget sih pemandangan itu. Setuju. Vibes-nya, terus kayak area itu masih hijau, pegunungan itu Adem banget kan vibes-nya. Cuman masalahnya. Nah itu terlalu. Ini dia kan milih AI nih, berarti satu doang ya. Kalau kita berarti kita bertiga nanya apa gimana nih? Berarti 3 kali apa? 3 kali aja apa? 3 kali nembak AI. Iya, 3 kali aja apa? 3 kali nembak Sekali AI. AI biasanya sekali, kalau orang ya kita aja bertiga. Gimana? Kali aja. Kali aja. Boleh. Karena kalau pertanyaan doang nggak sih? Nanti habis lah. Iya, pakai. Pertanyaan pembuka cukup ringan ya. Cukup ringan. Cukup ringan. Ada pertanyaan zong ya kan di situ? Apa? Ada pertanyaan zong nggak? Enggak terlalu sih. Yang gue nggak adanya sih. Kalau Zong kayaknya enggak ya. Yang ini aja deh, aku yang ini aja deh. Ya, oke. Ayo, lanjut jalan lagi Om. Ini sini dulu ya. Oke. Siapa tadi? Jalan. Oh ya, udah.
Tuh, udah langsung strategi loh, buset. Justru karena ini bagian serunya. Ya tanganku tremor. Main tuh emang harus pinter dikit. Nih harus tuh, nih. Pas tuh lagi alamat. Enggak lo, aduh. Tahan. Kena om dah, jatuh om ini mah. Nah belum. Asli lo. Belum dong. Harus aman coy. Lagi dah. Udah, siapin pertanyaannya. Siapin. Sini. Oke. Oh. Oh, berarti Tom. Feelingnya sih jatuh sih ini. Jatuh ya. Pengen Udah goyang dikit soalnya. Kayaknya nggak sih? Enggak coy. Enggak, coy. Jatuh di sini. Motorik saya udah sangat bagus. Enggak, coy. Oh enggak coy. Masih deh. Udah. Coba. Oh udah. Udah. Udah jatuh dah. Enggak udah. Jatuh kan nih? Jatuh. Enggak. Enggak boleh digoyang. Oh, sorry. Ayo. Udah. Kayak main game belum apa. Jatuh ini fix. Pertanyaan ada untuk restu. Apa nih? Iya. Ayo dari kita. Ya kan ini dulu kan, flip dulu. Flip lagi. Ayo. Lagi. Iya. Ya udah. EA untuk apa? EA untuk bagian sisi angka berarti sama kayak tadi. Ya, nggak usah, kayak tadi nggak sih? Udah, Ya, apa? lu mau angka apa Garuda gitu? Kayak tadi. Angka. Angka. Ya. Terus dia milih kalau angka. Nah, berarti Dari kita. Kan dia angka kawan. Oke. Kalau menang Juara, kan juara. Oke. Siapa duluan? Gua duluan ya. Ya boleh. Jelek. Jika wanita di sini saja. Kerjain aja. siapa akan kau pilih anak muda? Jika semua orang di sini adalah single, lu pilih siapa? Jahat lah. Parah juga lo. Pilih siapa ya? Main aman aja. Pilih Aci. Alasan. Ya udah kan kita udah satu geng ya Ci ya. Aku memilih Aci. Dari mana keributan? Oh. Berarti ini ditunjukkan nih. Setuju berarti ya. Kalau nggak setuju ya berarti ini ya. Daripada yang cemburu ya. Iya. Nanti kita akan bertanya seperti itu ya. Oke. Ada apa ya? Defense. Enggak ada, ini kontes terselubung loh ini. Bener kan? Semoga mendengarkan lah. Semoga ya Oh diteruskan. enggak, atau boleh direspon di komen. Aku juga mau. Nah, Ada tuh juga panik ya. pemerintah Duh, apa ya? Aduh, udah jadi ngeblank. Di rumah dulu deh kalau ada. belum nih. Semua permukaannya aku jadi mikir yang lain. Langsung berat gitu ya. Atau gini aja deh kita dulu deh, atau ya udah satu-satu Kalau aja. enggak nih, bahasa di sini juga nggak apa kali. Oh iya boleh. Ambil dulu aja deh tuh. Kalau dirimu ketemu sama orang yang dirimu sangat tidak sukai, kira-kira kata-kata tanpa filter apa yang ingin kamu ucapkan? Apa ya? Kalau tanpa filter agak bahaya sih ya. Paling aku biasa kalau nggak suka langsung nggak ngomong sih om tipikalnya. Cuman kalau misalkan harus ngomong kayak, ih ngapain lo begitu? Gitu sih paling. Oh, Langsung gitu aja langsung. To the point aja. Saya akan cari pertanyaan lagi nanti yang sulit. Oh, gampang aja. Karena gue ingat-ingat aja ya. Kalau gue gini sih, kan kita udah podcast sama Restu berapa kali berarti? Udah 4 kali ya hitungannya ya. 4 kali nih podcast sama Restu nih. Kira-kira kalau sekarang Restu kan udah lebih kenal kita nih, mungkin di luar jam kerja nih. Kalau misalkan disebut Om Afi, Lutfi apa Om Rio, apa yang menggambarkan kita nih? Oh, oke. Apa yang menggambarkan? Karakternya deh atau something deh yang nih Om Afi misalkan Galak, galak gitu.
satu kata aja lah. Ya, Oh, apa ya? Kalau Om Afi kayaknya lebih ke apa ya? Bingung. Jahat pertanyaan. Ini berarti ngomong. Tajam. Ini paling mungkin kalau aku lihat sih, terutama kalau lagi main sama anak-anak ya Om ya, sama kalau lagi ngobrol ini sih, lebih kayak kayak maksudnya ini maaf ya Om, bukan tapi kayak anjing gitu loh maksudnya manusia. Lebih ke ngerti nggak sih kayak kalian loyal terus kayak maksudnya caring. Anjingnya itu loh. Tapi ada cat person. Kalau itu lebih kayak dog personnya. Kalau cat person kan lebih yang kayak gitu loh. Maksudnya gitu. Malah jadi anjing gitu. Ya nggak tahu ngomong gitu nggak tahu. Terus gimana dok person? Ya kayak dog person aja sih, maksudnya kelihatannya apalagi kalau ke anak-anak kayak attachment itu yang ini banget gitu loh, kayak deket banget gitu. Yang aku lihat sih gitu ya, maksudnya personalitinya juga enak gitu loh, maksudnya dari istilahnya vibes-nya lah, kelihatannya yang menyenangkan gitu. Iya. Alhamdulillah. Kalau Om Rio apa ya? Aku kepikiran sih Doraemon sih Om. Soalnya kayak serba bisa banget gitu. Bener. Berarti punya apa aja ya? Kayak apa aja tuh bisa dijadikan sebuah alat gitu. Ya kan? Visioner. nomor rekening. Kalau gue sih paling keinget itu aku malah Russell sih. Russell yang di up, bukan ke fisiknya tapi emang kayak apalagi kan Om Vivi kayak kalau main tuh pakai tali, pakai apa gitu loh. Itu aku kelihatan banget kayak ide kreatifnya, itunya sih yang kelihatan banget. Main aman kamu ya. Ini gua kalau ini Oke. ini keren. Jawabannya keren. Itu make sense. Ya biasa Russell kan anak pramuka, bener sih benar. Rasa bakso jilatannya. Kan tadi bilang gue kaget kan Om itu maaf ya kayak anjing Tapi ada iya enggak sih mereka ngomong lagi cuman kayak gue pengen tambahin itu biar kesannya baik Enggak dong. kalau tadi lu nanya pertanyaan berat sih dia kayak seli gila Kayak anjing gitu. itu bisa jadiin trailer anjing saksikan selengkapnya nah gue nggak expect sama jawabannya lagi lanjut lagi jalan gue ya. ya Bagus tuh motornya. makanya nggak boleh terlalu ngasih tantangan Lalu kita goyang. Waduh. AI gua angka sip lu yang nanya dah pribadi kayak kalah gue Kemana yang kayak restuan? jangan anjir jangan itu Yang ini nggak sih nanya Om? Bertanya aku Iya. ke aku. Aku ke kamu. jangan itu Tapi emang ini harus dibalas nggak sih Om? Tapi ada juga itu beda kalau gua rasanya. ada nih Iya, jangan lah Jangan. Aku dulu deh. boleh Kalau seandainya nanti pas sudah nikah terus dirimu nggak boleh diizinkan lagi untuk koleksi mainan, Oh. gimana responmu menghadapi itu? kalau aku sih sebenarnya sekarang sih jawabannya nggak apa-apa
Karena emang pada hakikatnya menurutku hobi menjadi seorang, kita nyebutnya toko fans ya, yang suka main-main kayak Ultraman gitu tuh. Emang salah satu hobinya sebenarnya nggak perlu modal itu sebenarnya cuma karena bentuk pengekspresian aja sih Om. Kayak mesti gini, kadang aku pengen sambil nonton tuh megang alat tuh biar berasa kayak feel-nya dapet gitu buat memperagakan sambil nonton gitu. Tapi makin kesini juga aku mikir kayak sebenarnya udah makin punya plan kayak udahlah secara nominal besar dan kepentingan juga sebenarnya nggak terlalu penting banget. Mungkin kalaupun beli aku akan beli yang penting-penting aja. Kalaupun enggak ya udah kayaknya aku bakal nge-stop itu. Kalaupun misalkan di cut off misalkan sama istriku, aku bakal bilang nggak apa-apa. Karena emang dari sekarang pun aku udah berpikir seperti itu sih. Jadi buat kamu boleh disimpan video ini sebagai bukti. Sebagai bukti. Kalau aku cinta padamu. Nice. Kalau aku semua akan flat pada waktunya. Dah, tapi gue kasih yang aman dah. Oke. Momen apa atau hal apa yang enggak banget buat lu? Enggak banget buat gua. Entah momen, entah kejadian, entah apa yang lu dapat mungkin atau apa gitu. Apa ya momen yang enggak banget buat gua tuh? Mungkin lu situasi yang lu pengen pulang aja saat itu juga. Gua pernah sih. Waktu SMA, gue kan sebenarnya emang basicnya introvert banget kan. Waktu itu gue di SMA dipilih jadi calon ketua OSIS. Oke. Jadi kalau dulu tuh di sekolah gue tuh ketua OSIS tuh mandiri, jadi nggak punya wakil. Jadi gue benar-benar harus defend sendiri buat visi-misi segala macam lah. Jadi benar-benar apa istilahnya nggak ada tuh kayak ada kayak pencalonan diri atau siapa yang gue dipilih gitu kayak lu samain lu bakal jadi calon ketua OSIS ya nanti di hari ini lu harus bikin proposal segala macam lah waktu itu intinya. Gue kan emang tipikal yang sebenarnya gue bisa buat ngerancang itu tapi buat ngomong depan orang tuh gue masih malu-malu banget. Waktu di momen itu intinya gue habis kena raja rambut. Kena raja. Gue kena raja rambut gue botak kan. Rambut gue botak. Botak enggak bitak. Ya botak lah pokoknya. Tapi gue intinya gue rapihin. Itu habis kena raja di hari sebelumnya lah. Istilahnya kan itu kan salah satu apa istilahnya kepercayaan diri nih. Istilahnya kalau udah nggak ada gue malu banget. Udah mah gue basic kayak introvert terus rambut gue botak waktu itu gue pakai peci ceritanya nih. Gue pakai peci, ya kan gue udah grogian waktu itu ya. Jadi kalau ngomong itu udah gemeteran, terus nggak sengaja angin kenceng. Cakep kok. Pas momen gue mau jawab pertanyaan. Waduh. Itu gue sumpah gue udah malu banget. Gue mau beli peci tapi takutnya gue dicengin. Jadi gue cuma jawab seada jawaban gue. Tapi abis itu gue langsung ke toilet, gue nggak mau balik lagi. Oke, itu nggak apa-apa. Iya sih. Malu Balik lagi. Itu gue takut banget sih. Oke, mantap. Kalau aku samain aja deh pertanyaannya, aku belum bisa mikir ini. Yang tadi ditanya Om Si, kira-kira nih kalau dari kita bertiga karakter apa yang mewakilkan? Kalau Om Afi, gue udah gampang kayak Jimmy Neutron. Orangnya kelihatan kutu buku tapi sebenarnya gaul. Basic knowledge di luar itu tuh keren lah. Gue suka. Karena banyak beberapa hal yang nerd itu gue bisa nyambung sama dia. Tapi kita kayak tadi bahas tentang teknologi itu dia ngerti. Jadi knowledge itu out of the box lah. Jadi kadang kan kalau kita ngeliat orang-orang yang masih di periode mungkin yang umurnya millennials kan adalah gap-gap yang nggak kita tahu kayak tadi. Misalkan kita bahas tentang Facebook itu kan memang biasanya muncul di Gen Z kan bahasa-bahasa itu. Nah itu kan juga. Jadi penggambarnya Jimmy Neutron gitu. Terus kalau main sama anak juga ya tadi yang Restu bilang ya itu emang yang paling kalau gue bilang ya setiap podcast sama Om Rio nih tentang bahas tentang attachment sama anak nih Om orang yang paling menerapkan itu dengan baik lah. Bener karena setelah kita tuh ada impact perubahan-perubahannya ya setiap main ya itu. Jadi ya Jimmy Neutron lah. Kalau boleh nomor rekening ya boleh. Kalau Om Rio gue ngeliatnya kayak apa ya? Karena dia unik sih. Kalau gue ngeliatnya dia ini kayak apa ya karakter gue lupa nama karakter X-Men yang dia bisa berubah jadi apa aja tuh. Xavier. Nah itulah. Nah itu dia bisa jadi apa aja. Tinggal kursi rodanya. Karena basicnya apa ya? Kan kalau yang gue pahamin ya
banyak orang bisa meniru mungkin ya dari karakter, tapi nggak mungkin dengan caranya gitu kan. Tapi kalau dia bisa menyesuaikan situasi dengan kondisi sama anak gitu. Waktu itu pernah gue satu momen waktu lagi sama Prof, waktu itu gue main bareng kan, gue cuma denger doang kayak Om Rio ini abahnya abah for time gitu kan, abahnya tuh yang di luar lah, outstanding gitu, yang berbeda lah katanya gitu. Yang nakal lah ya. Enggak lah, yang bagus. Waktu itu di momen gue main sama dia, kecetus lagi tuh kata-kata itu. Nih Prof, Rio nih abah for time. Gue main sama dia. Gue pas liat dia main sama anak, sama gue nggak keluar sama dia keluar. Terus kata Prof apa? Ya itu keren. Asli pas main gue, singkat gue itu keren lah gitu. Nah sampai di momen akhirnya gue pikir, anjir ternyata gue gak ada apa-apanya coy. Ya saking bisa bener-bener merubah karakternya itu, ditambah pas kita main di sini ngelihat cara penyampaiannya sama visi misinya itu ya unik gitu. Mau jadi melayang nih. Itu. Tinggi banget terpikir. Apa kamu dicakup gitu? Nah ini nggak ngerti ya. Udah banyak lama kan. Apa ya? Kelihatan umur. Kalau restu kayak apa ya? Restu itu kita ngambilnya dari ini aja deh, karakter SpongeBob. Karakter SpongeBob. Yang suka ada SpongeBob, Plankton, Tuan Crab, Patrick. emang ada. Enggak, bukan. Kayak gitu kalau misalnya. Kalau gue sebenarnya kayak Patrick. Tapi bukan dari sisi ininya ya, dari sisi apa namanya ya otaknya ya. Tapi dari sisi loyalitas sama temennya. Terus kan kita juga baru kenal yang 4 kali ketemu, maksudnya sering ketemu mungkin pas main. Tapi ketika ngobrol itu maksudnya dia nganggap itu seakan-akan teman yang lama, kayak nggak ada gap aja, pembatas sih, kayak gitu yang gue anggap. Jadi apa ya istilahnya, walaupun mungkin ya secara usia nih jauh nih gapnya, nggak jauh juga sih mungkin ya, maksudnya ada lah gap usianya, tapi bisa menyambung itu sebagai seakan-akan kita teman yang udah lama gitu, dan dia loyal juga. Ayo ikut sampai sekarang masih nggak mau join kan? iya ikut tuh langsung kan, nggak pakai ada gue pikirin dulu deh. Temen gua. Berarti 2% juga mana nih? Gak tahu lu. Orang tuh ya. Oke. Kayak lagi lanjut. Gue ya, Om Rio. Ini kayak begini gimana nih? Bisa ya. Nggak bisa Om. Jatuh duluan di akun kan. Wah, langsung mencong gitu. Kita ya, dia ya. Garuda untuk Gini. Ada ya. Sorry. Bukan mulai anjay. Bismillahirrahmanirrahim. Angka. Ayo tuh. Itu sama dengan benar lu. defense dulu. Mampus dari seluruh terapis dari orang-orang. Apa-apa kan biar nanti bisa di konteks. Iya. Baiknya sama tahu ada yang skip kan. Kayaknya Dari begitu. seluruh terapis juga nih. perempuan yang ada di sini. Ketika semuanya single nih Om. Siapa yang akan opsi untuk kedepannya? Iya menjadi pasangan tuh. Bener. Maksudnya kecuali yang udah punya pacar. Oh ya udah kecuali yang udah punya pacar dan menikah. Tambah dari Om Rio request. Ya kalau itu udah ketahuan dong. Ya kan ini ya misalnya doang. Misalnya di Dume ini gitu hanya ada hanya ada wanita itu. Ya ganis.
Bener kan? Tadi. Nah, inilah peribahasa senjata makan tuan ya. Jadi senjata loh. Nanti abis ngomong anjing gak bisa anjing. Atau ke situ. Obrol deh. Sebagai seorang laki-laki, apa kiat-kiat yang biasa dirimu lakuin untuk menentukan bahwa dia ini memang cocok jadi masa depanmu? Oke. Sebenarnya kalau sekarang sih, kalau dulu ya waktu sekolah gitu, kayaknya fisik tuh menjadi yang utama ya. Tapi ternyata kalau sekarang tuh fisik nggak selalu jadi yang utama gitu. Ya kalau mungkin lebih skor ya 7 sampai 7 atau 8 juga 7 atau 75 juga is oke gitu. Kayak mantan aku yang terakhir juga aku sebenarnya nggak secara looks aku nggak nganggap dia cantik. Aku nganggap dia ya biasa aja gitu. Tapi secara sikap oke lah gitu. Jadi ya aku secara sikap ke tengah jalan. Oh gimana? Oke. Terus ini dari sikap-sikap apa ya? Kalau untuk agama sih aku nggak yang kalau harus yang banget gitu. Oh, ya. Penting masa agama ya. Terus dari segi sikap-sikap, ini pernah dibahas juga ya yang bisa ya ngobrol ya sebenarnya kalau nggak dewasa, selain kalau nggak dewasa ya tahu mana salah mana benar, sebenarnya ngakuin dulu lah yang salah gitu. Walaupun dia tetap menjalankan kesalahan, sebenarnya ngakuin dulu lah karena manusia berproses ya. Jadi sebenarnya jika dia tahu salah ya iya. Jadi kita ya sama-sama enak lah gitu. Jadi harapannya kan terus bertumbuh. Bertumbuh Samber. Udah bijinya samber lagi. Kasih logo samber benar. Ini udah podcast. Oh iya. Bertumbuh. Udah Om. Ya, Lutfi. Mau nanya dah. Kalau nanya gue tadi bagus tuh, gue tanya balik lagi. Kalau lu punya nggak pengalaman paling konyol seumur hidup lu yang mungkin sampai sekarang selalu keinget sama lu? Konyol dah. Yang enggak banget gitu kali ya? Iya lah, pokoknya yang aneh, yang konyol, yang mungkin menurut lu tuh kalau gue inget-inget tuh kayak kenapa harus kayak gitu ya anjir. Sebenarnya nggak, jadi maksudnya pengalaman yang pingin banget nggak terjadi sebenarnya. Iya, ya gitu lah. Ini sih di momen jadi dulu kan dulu gue proses ya. Iya, obat kedua coy. Tapi emang entah kenapa dulu angkatan gue nggak tahu sih ya apa angkatan gue atau gue aja atau lingkungan gue aja itu kayak nggak disukain sama angkatan yang Bawah. atas senior. Terus abis itu ada momen perkumpulan tuh, kayak reuni atau apa gitu, gue lupa deh. Terus ya pas yang datang tuh cuma gue sama teman gue. Pas gue ikut di sana, senior tuh ada banyak. Terus kayak pokoknya intinya mereka mengucapkan kata-kata yang pada intinya tuh nyindir gue deh. Gue lupa sindirannya apa, tapi gue inget itu gue disindir-sindir sama mereka. Terus kayak gue anjir, gue bela-belain datang, yang lain pernah nggak datang, gue datang malah gue disindir-sindir doang gitu. Anjir lah gitu. Ini gitu sih. Oke. Dapat dimengerti. Dan apa? Cukup normal sih memang. Iya. Kata tingkat tuh. Enggak sih, yang penting pertama-tamanya ke spill. Anjir, makan tuan kan si Om. Agak kali ya? Hah? Udahan. Ya. Ya, udah terbahas. Iya,
Siapa yang kena? Ya bener kan? Om Rio. Kan ini. Iya, Oh, kan, iya, iya. betul ya. Oh iya. Ngasih aja bos. Nanti pas ke Om Rio lu kasihnya agak mepet dikit, gue kasih mepet dikit dah. Iya, bener ya. Kayaknya enggak deh. Asik. Asik. Enggak deh. Langsung aja. Garuda. Garuda. Oh itu mah gaci. Oh benar. Jadi aku tahu sendiri ya. Gua pilih nomor. Ini gue promo lagi apa nggak nih? Gak usah lah kan masih banyak tadi ya. Yaudah gua nomor 1 dah. Nomor 1. Apa sifat burukmu yang paling sering dikomentari orang tapi kamu tidak terlalu memperdulikannya? Gua arogan. Wow. Gue kalau lagi apa lagi paskib tuh gue punya egosentris yang nggak ada di sini sih. Kayak gue ngerasa kayak banyak teman-teman gue yang mungkin pengetahuan itu maaf ya di bawah gue gitu. Jadi gue ngerasa kalau lo ngotak-ngatik apapun yang gue bikin lu nggak ada apa-apanya. Mantap. Jadi makanya kena komen ya. Iya. Tapi maksudnya yang di komen itu nggak selalu tentang itu aja sih. Maksudnya kalau gue selalu jawab begini, kalau lo mau komen sikap gue, lihat hasilnya aja. Gue jawab begitu. Keren. Pede sih. Pede. Ya karena Saya setuju sih dibilang arogansi. kenapa nih? Kenapa nih? Saya cuma langsung doang ya. Karena dia, maksudnya gue tuh masih terbilang muda ya. Saya untuk dia di zaman itu sekitar tahun berapa ya? Gue masih aktif banget ngajar yang sampai bener-bener punya egosentris begitu tuh kayak di sekitar 2020-an lah pokoknya. Itu pernah sampai di ya gue negor senior 90-an, 80-an itu gue kayak ya banyak kayak maksud gue gini, banyak hal-hal pengajaran yang nggak relevan, gue nggak bisa pakai kayak gini, gue bilang lo kalau mau ngajar kayak gitu ya lu balik ke zaman lu aja, nggak usah ngajar di sini, gue bilang gitu. Karena ya zaman sekarang itu yang dibutuhin tuh hasil dan apa yang bisa dipakai sampai jangka panjang kan, itu sering banget didebatin. Tapi ini gue punya point of view yang unik sih. Justru ada beberapa wanita-wanita yang memang demen dengan sikap yang Jadi arogan, cool, yang bodo amat. Tapi menurut gue itu akan jadi ada dua side. Iya. Jadi Dua sisi lah. dua sisi, ada yang memang Suka ada yang nggak. suka, ada justru malah kebalikannya lagi kayak masih tuh orang lagi cool banget nih orang. Iya. Ya mungkin cewek lu sekarang itu. Secara nggak langsung nih. Cara nggak langsung, gue emang arogan. Iya. Emang begitu. Karena emang gimana ya ketika kalau gue ya ketika kita menguasai sesuatu, maksudnya lu memahami suatu hal dan menurut lu dengan kehadiran lu itu lu bisa berdampak banyak, dan ketika lu ada di situ dan lingkungan lu justru gak mensupport lu, justru malah membelakangi lu, seakan-akan mereka gak menerima apa yang lu lakuin, ya gue bilang gini, prinsip gue selama apa dari yang gue udah baca nih, misalkan tentang materi-materi gue udah baca misalkan, tapi menurut yang lu sampai itu gak relevan, kayak kok bisa begini, gue bilang misalkan tentang hukuman-hukuman, tindakan-tindakan, gue selalu bertanya, gimana lu bisa mengkategorisasikan hukuman push up 10 dengan 15 dalam satu kegiatan? Gue bilang lu gak bisa kan kayak gitu, lu coba buat dong aturan rulesnya, kapan harus di push up, kapan gitu. Itu gue gak suka, kayak tiba-tiba lu datang marah-marahin suruh jalan jongkok dengan konteks karena mungkin koseki gue beda sendiri. Lu dari mana lu bisa gue bisa jalan jongkok? Kan gue bertanya kayak gitu. Kayak ya gue gak bisa. Kalau gue harus faktual. Lu pusat gue itu alasannya apa dan kenapa? Ada nggak nih acuannya yang mengatakan gue pusat karena gue begini? Gue bilang begitu. Apa batasan lu sampai lu tuh harus gitu? Karena gue punya jabatan. Nggak, maksudnya batasan apa yang membuat lu akan melakukan itu ketika orang melakukan apa gitu? Oh, ketika orang mendefend sesuatu yang udah gue bentuk dan gue udah istilahnya pikir matang-matang dan udah bagus nih, misalkan contoh gitu. Kayak tadi mau pengibaran nih 17 Agustus. Latihan udah dari bulan Maret misalnya, udah bulan Maret. Lu ini orangnya jarang datang.
tiba-tiba di tanggal 15 Agustus datang, gue belum datang nih posisinya, gue di komen tapi di belakang gue dengan alasan kayak ini kenapa harus kayak gini, ini kan bisa lebih gampang bla 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 gitu segala macam. Nggak tahu menau nih alasan kayak gitu. Gue datang, gue di komen sama yang di bawah gue, kan gue masa kesel kan, kok lu siapa ngatur-ngatur gue? Katanya ya kan saya dapat dari kakak ini ngatur gue enggak, kan enggak, gue nggak mau, nggak usah dirubah pakai yang lama. Datanglah kakak itu di malam harinya. Udah bilang, kamu siapa ngatur-ngatur saya? Kakak siapa juga di sini, kakak nggak pernah datang dari awal. Ada hak apa kakak buat ngatur ini? Saya bilang gini, kak, saya merasa ini milik saya karena saya udah ngajar dari awal. Saya setiap minggu datang effort ngeluarin duit, ngeluarin bensin, kakak ngapa-ngapain enggak. Tiba-tiba di hari itu saya dikomentarin dan saya sebagai kepala bidangnya saya direndahin. Kakak mau nggak kayak gitu saya rendahin? Saya nggak suka, saya bilang. Makanya sekarang pun gue berani kayak gitu. Kayak semalam nih, gue cerita aja. Semalam gue ketemu sama kakak umumnya, gue omongin, lu biar kata lu sibuk ngapain? Sibuk lari-lari jogging doang. Lu datang sejam setengah jam gak ada rutinnya anjir. Gue bilang, lu kalau ngomong capek, gue punya kerja. Kalau gue punya duit nih, lu kalau PPI jelek gue tinggalin anjir. Gue bilang kayak gitu. Saking menurut gue, ya kalau nggak kayak gitu nggak akan ada perubahan bro. Lu mau sampai kapanpun. Gue belajar kayak gini karena gue punya teman kebetulan emang ngerti banget politik dan dia ngebahas tentang masa cara-cara ya tentang hal-hal revolusi, ya tentang ya PKI yang segala macam gitu. Setelah gue pelajari memang perlu kayak gitu perubahan. Kalau kitanya nggak berani, ya lu selamanya kan ada di ketek orang aja. Gue nggak pengen kayak gitu. Gue nggak pengen gue ada di atas, tapi gue pengen di atas sama-sama sama orang yang mau bareng-bareng ngebangun sama gue. Akhirnya sekarang gue punya koalisi sendiri nih. Gue udah ngantongin 5 orang. Ayo besok kita bikin musyawarah luar biasa, kita kudetas sekalian. Kalau lu mau apa, lu ganti sekalian. Karena gue capek aja di lapangan setiap minggu, tapi orang-orang yang di atas itu cuma duduk nongkrong kaki doang. Ya gue nggak terima kayak gitu. Jadi ini gue jadi arogan sekalian. Biar lu kalau mau marah-marah sama gue keluar tinggal keluar. Alasan lu apa? Karena lu senior gue enggak. Kalau gue pagi gue ada duit kok, gue masih punya kerjaan. Kalau emang lu mau gue bertahan, ya lu dikit aja. Gue gitu. Ya saya bisa lebih tinggi dari sebelumnya sih. Banyak ya. Iya. Banyak wow. Oh, mantap. Aja dong. Tanya tuh bro. Set. Segan wak. Guys, boleh. Wah, Makin cepat. Nah ya naik dong esnya dong. Biar makin tegang kan. wih. Makin tinggi makin berat ya tuh. Ya udah. Pasti aman. Iya. Oh iya. Ya tahu. Amazing. Oh shit. Ayo apa tuh? Angka. Stay di angka. Bismillahirrahmanirrahim. Garuda. Anjir angka menang ya. Oke. Berarti pilih tuh. 8 udah, 1 udah ya. Satu tadi gue udah. 1 udah, 8. Satu sama dua tadi. 8 tadi sama 8 tadi. Udah sampai 20 min. Sekarang 20. Oh, berarti udah 20 lagi. Karena ada ini soalnya. Oh, Jadi 20. 20 boleh 20. jika kamu bisa memberi satu nasihat kepada seluruh umat manusia, apa? Aneh banget. Atau ke gue tuh Aneh banget. Manusia. Apa ya? Saya main lah PUBG. kurang-kurangin ngocok. Ya bisa jadi lu ngocok yang lain. Iya, itu. Kalau aku pribadi merasa adalah belajarlah cara mengatur uang ya, gitu sih. Oh, nah, gue sepakat. Dan sembarang butuh uang. Betul. Kenapa kamu tiba-tiba dipegang? iya Tuhan. Iya Tuhan. Gak ada Tuhan ya. Ampun.
namanya restu loh. Iya. Iya. Kalau dia nggak restuin gimana? Iya. Semua kan Eh, tentang restu. jalan. Oke. Andre belum dapat nih. Nah, iya makanya kasihnya susah tuh. Itu kan dia Kalau bicara. kita yang jatuh. Nah, Widih. kayak restu lagi sih ini mah. Kalau nggak maafin gue nih pasti. Terakhir ini, terakhir. Bisa tiba-tiba. Terakhir kalau Om Rio yang menang. Dalam Rio, ayo Rio. Ini dia. Dia nyari center poinnya nih. Iya. Jatuh pasti. Getar loh. Jatuh nggak? Saya nggak jatuh nih. Masih bisa ya. Getar loh. Om tahan om. Masih bisa. Ayo, Be. Ya. Bejir. Ayo, Be. Gue yang susahin bang. Sakit. Asik langsung loh. Wih. Terus tuh. Udah tuh cari mana aja lah. Taruh di akhir buat ini. Bisa getar sampai. Cari mana aja ngopi. Udah. Jangan aneh-aneh lah. Terus Ini nih terakhir nggak masih bisa lah. Ya bisa. Strategi lagi udah berhasil. Strategi musik. udah maaf udah. Om Rio udah. Siap. Koin. Siap. Kalau berhasil udah. Udah dulu. Fix jatuh. Apa nih? Angka aja. Enggak. Tuh. Ya, Garuda. Tanya Om. Mobil dulu tanya. Megawati. Tiba-tiba Megawati. Jawab Presiden dong. favoritmu. Oh, Bukan ya? Mau pertanyaan dress tinggi atau yang middle aja nih? Asal nggak berbau tentang percintaan, boleh. Nggak berbau sih. Ya dari si English. Dress tinggi. Nggak apa-apa. Nggak harus dibenci, misalkan semua orang di sini ini kan berada di satu kapal, dan satu orang sedang di kapal. Oh, Satu semua orang itu siapa aja mas orang? yang ada di sini. Parah. Morris ini, Romance. Jangan yang mana? Anda gua aja nih, gue Jadi hal ini tuh mau tenggelam. Jadi ada satu orang yang ditendang. Nah, tapi Om Bro mempunyai kuasa itu. Oh, oke. Gue kayaknya. Aku sih tenang yang ngasih pertanyaan. Jangan nyaman ya. Udah ngafi. Oke. Lagi tengok tanda gue ini. Gua nih tendang nih kayaknya. Aku tahu. Prof. Oh shit. Karena ketika Prof pasti ditendang, pasti yang lain akan nyelamatin. Ceritanya kan nggak bisa disamakan. Gak ada tuh, wah. Kalau diralat, aku bisa ralat. Oh, Ya, ralat. Kalau diralat ya. Maksudnya Kalau nggak bisa tapi nggak ada diselamatin. ketentuan. Beda. Misalnya nggak bisa ditolongin lagi deh. Karena kan kalau misalkan ditarik lagi nanti kan kapalnya tenggelam. Iya, jadi emang harus korbannya harus Korban. tidak boleh yang lain. Jadi saya masih kasih pilihan yang resiko kimia pas sedang Ya udah. Biar ada seseorang yang sedih aja, Ganis. Kenapa? Oh, ada alasannya. Biar ada seseorang yang sedih aja. Kalau biar ada salah. Kan dia nanya soalnya. Aja lah. Boleh lah. Mantap. Keren. Ya kalau pun juga aman gitu. Iya. Keren. Ya kali kuliah. Nih, gue nanya sama lo. Kapan terakhir kali Om merasa hidup itu benar-benar indah banget? Nggak usah kapan, tapi saat momen apa merasa ini benar hidup yang Om tuh kayak pengen balik lagi gitu.
Kapan terakhir kali? Balik lagi untuk Iya misalkan nih, udah kita udah berapa tahun Om sekarang? momen apa gitu kali ya? Iya, misal momen apa yang buat Om tuh ngerasa itu hidup yang ideal saat itu gitu. Yang kayaknya tuh nggak bakal bisa pulang lagi. Misalkan nih kalau aku dulu tuh kayak 2010 zamannya bola tuh apa FIFA World Cup 2010 itu kan seru banget tuh, euforia. Oh iya tuh gue juga sih. Nah, itu ngerasain itu Apa namanya? yang Golden Flag ya. iya, AFF juga yang Bambang Pamungkas tuh kan lagi seru-serunya tuh bola tuh. Gue nggak ikutin bola tapi itu momen emang lumayan kan, sepakat kan. waktu SMP sih, euforianya emang Euforianya kerasa emang sih. gila kan. Kalau Bri apa? tadi sih terpantik kalau soalnya momen yang indah, cuman soal terapi sih ketika pas megang anak terus ternyata anaknya tuh yang orang lain tuh udah bilang, anaknya susah nih, dia main-main sendiri, bahkan kalau udah fokus sama mainannya bakal main sendiri. Terus pas aku nyoba cara sesuatu yang berbeda, terus tiba-tiba dia ngelihat aku terus ngulang-ngulang pingin melakukan hal yang sama, tapi kali ini jadi main bareng. Itu jadi kayak kepuasan tersendiri sih, maksudnya untuk di saat itu karena belum pernah ngerasain yang namanya anaknya tuh yang level dasar banget, maksudnya dianggapnya memang level dasar banget, nggak ngomong, terus mainnya repetitif banget kayak gitu, tiba-tiba kayak ngajakin, itu kayak ada kepuasan batin tersendiri sih. Itu pas dirimu bilang momen yang indah, itu sih aku teringat itu sih. Ya oke. Tidak bisa diganggu gugat. Oke. Karena pribadi. Pribadi. Iya. Lanjut. Aku yang gampang aja sih. Kalau bayangan Om Rio nih, masa pensiun nanti, kehidupannya seperti apa? Mau di mana? Terus maksudnya kayak mau tinggal di mana? Terus kehidupannya seperti apa hari-hari? Kayak gitu sih Om. Iya, buka usaha sendiri kayak freelancer gitu, terus kayak mungkin kayak Raditya Dika bisa bikin produk sebuah buku atau misalkan konten, terus kayak bikin gambar di mana ya yang ngatur waktuku ya aku sendiri kayak gitu. Aku nggak terikat sama jam kantor lagi kayak gitu. Itu sih bayanganku, di mana terus aku dan anakku sama-sama nih kita kembangin bakat, dan istri juga sih, maksudnya kembangin potensi apa yang kita miliki, dimana kayaknya rasanya akan lebih menyenangkan ketika kita punya kesenangan apa terus dijadikan sebuah karir, entah kayak yang menggambar atau anakku yang suka nyanyi. Itu sih kayak bayanganku, situ sih sebuah kebahagiaan itu. Nice. Makan masih aman. Kayak dari awal masih memang menyusahkan. Semua orang gak ada yang enak. Terakhir. Dua terakhir kali. Mungkin terakhir tapi agak buru-buru kali ya. Terakhir. Mau maghrib soalnya. Oh, bisa. Terakhir. Siapa nih? Gue. Aku berarti. Oke. Mode fast pace. Berarti nggak pakai babi bu ya? Nggak pakai babi bu. Udah lagi. Tenang om. Tenang. Udah. Siapa? Gua sama Om Afi nih kita. Angkat Bulan-bulan ini hari ini. Lo angka apa sih? Angka aja. Oke. 3 orang coy. Apa rahasia yang lo? Kenapa nanya? Jangan ada yang tanggung lain ya. Ya gini. Apa rahasia yang bisa lo kasih tahu ke kita? Rahasia. Yang nggak pokoknya rahasia apapun, mau ringan mau sedang mau berat, tapi lu yang tahu cuma segelintiran orang doang dan lu bisa spill ke kita. Apa anjir? Apa coy? Emang pertanyaan sih. Gue tidak membayangkan lagi. Apa ya? Gue nggak suka dengan rahasia sih. Apa ya? Iya apa ya? Dan itu dah nggak ada. atau fakta tentang dirimu yang pasti bikin kami terkejut. Nggak, kalau gini deh, kalau dari gini. Oh ya kan nggak bisa jawab deh. Gue kasih opsi dulu deh. Oke. Darenya itu adalah lo mengiklankan suatu benda selama 30 detik. Oh boleh. Gue Tapi harus yang aktif. Gue satu aja dah. Gue bisa. Ayo, 30 detik. Benda apa? Ya. Oke. Kayak gaya-gaya zaman dulu ya. Apa gue beliin aja kali bendanya ya? Tali rafia deh.
Oh boleh lah, Ya. boleh lah. Biar agak ini. Apa aja gue mah. Tapi gue kayaknya gaya zaman dulu ya. Iya, boleh. Potong dulu ya. Susah. Udah nggak apa-apa kali. Aku usah pura-pura aja lah, pura-pura aja. Ya udah. Pura-pura. Oh. Apa nih? Siap ya. Jadi, anaknya pakai fotografinya nggak sih di background? Oh iya. Oh, udah. Kan segini aja lah. Iya, boleh dah. Mau. Ya. Tapi gue nyampe. Ya coy. Nggak apa-apa, gitu aja. Oke. Ikan-ikan dewasa ini. Iya, gitu. Baru tali rafia terbuat dari kain panjang bisa digunakan untuk mengikat kambing dan mengikat banyak hal lainnya. Cobalah sekarang, Rp5.000 dihasilkan sepanjang 2 meter. Pesan sekarang di nomor berikut ini. Tali rafia kuat dan panjang. Udah lah, gitu kan. Oke. Itu juga rahasia yang gue bisa ngurus suara karakter ini, karakter kartun. Lo mau tiru apa? SpongeBob dah. Lombok. I'm ready. Mr. Crab bisa gua. Aku seneng banget. Mantap. Apa lagi? Oh, shit. Bisa gua. Prabowo. Nggak takut. Nggak tahu. Saya gitu. Kalau gitu. Oke, Oke gitu lah. Tahu ada yang tanya saya. Terus ada teng. So bakso. Udah jadi gue suka dengan kartun jadi gue suka niru suara. Oke. Aku. Iya. Seandainya calon ayah mertua dan ibu mertua tidak setuju karena tidak setuju dengan keberlangsutan pelesin kalian, nggak setuju untuk kalian menikah. Kira-kira apa yang akan dirimu Lakukan? Tapi dalam bentuk ngobrol. Andaikan di sini ada ayah mertua sama ibu mertua. Oh, saya bertanya. Dia langsung tidak setuju. Saya tidak mau anak saya menikah. Anjir, sudah Kira-kira dialog apa? Iya, siapa nama cewek kamu itu? kan lu orang percaya. Anak saya mertua. Anak saya gitu urusan lu ya. Anak. Kamu gak cocok sama anak saya. Ini kamu pergi aja dari sekarang. Sebelumnya saya mau bertanya, mohon maaf. Kenapa Bapak tidak setuju dengan? Gua jawab. Oh iya. Alasannya karena mau ini bos. Abis kamu tuh arogan banget gitu. Dari saya itu saya nggak suka. Tapi Ya mungkin anak saya suka, tapi saya nggak suka. Tapi harus Bapak ketahui bahwa arogansi ini masih dalam bentuk profesionalitas saya, Pak. Karena memang dalam kegiatan tersebut, ya saya merasa bahwa arogan itu diperlukan sebagai bentuk perubahan organisasi. Apa organisasi doang kamu nyuruh-nyuruhin cewek lain gitu dengan aroganmu itu. Tapi anak Bapak itu kan merupakan anggota organisasi saya juga. Iya, cuman kamu suka kegoda-godain cewek lain gitu loh. Oh tentu tidak, Pak. Saya pasti sudah memberikan border-border tertentu dalam pengajaran saya, dan saya tidak banyak terlibat langsung juga kok, Pak. Saya sudah serahkan kepada bawahan saya, di mana saya itu hanya mendampingi dan melihat keberlangsungan organisasi. Waktu Aja gue kayak betul-betul kasih lihat enak banget itu. Kasih terakhirnya, yang terakhir pamungkas dan klimaks terakhir nih, yang terakhir. Tapi kamu yakin kamu setia? Waktu kamu putus kemarin kamu setia nggak? Kamu cari cewek lain nggak tuh? Saat itu memang saya masih transisi, Pak. Jadi masih mungkin belum memiliki kesadaran untuk kenapa sih saya harus bertahan seperti itu. Tapi untuk saat ini dengan anak Bapak saya akan pastikan bahwa itu akan pernah menyesal menjadi saya. Yakin kamu tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan kamu atau keburukan-keburukan kamu yang mungkin saat itu ya masa kamu tinggal sebentar aja kamu cari cewek lain gitu? Tidak, Pak. Yakin kamu tetap? Saya yakin. Saya akan bertanggung jawabkan. Oke, kalau gitu saya tetap tidak.
Untuk apa saya menyampaikan seperti itu, Pak? Oke, mantap. Ya gue yang untuk arah Makasih loh, lu terakhir gue. Makasih. Apa ya? Mungkin ini ya agak berat gak sih? Apa apa dosa yang pernah lakuin Om Lutfi yang sampai kepikiran sampai sekarang? Oh, shit. Ini dosa dalam Dosa. Islam atau dosa apa nih? Islam Iya, ya? dosa general aja. Oh, dosa general ya. Dosa, oke. Dosa general. Sampai sekarang merasa, aduh berdosa banget. Ini kan seru nih buat Pak Tiga ya. Oh iya, gue tahu. Dosa yang paling itu tuh bukan dosa sebenarnya sih. Ini hal yang sebenarnya Merasa penyesalan Penyesalan. terbesar aja ya. Waktu gue sekitar tahun 2005-2006 kan gue baru pindah ke sini kan. Gue aslinya dari Priuk tuh, dari Priuk lah. Pindah ke situ tuh ke daerah Rorotan yang notabene kan sawah-sawah kali. Nah waktu itu BKT itu masih kayak berupa gundukan tanah merah gede doang. Tengah-tengah itu kali dalam banget lah waktu itu. Singkat ceritanya waktu itu orang tua tuh emang udah sering ngelarang kayak jangan pernah nyoba-nyoba ke situ, jangan pernah nyoba-nyoba berenang, jangan ikut-ikutan kayak gitu. Nah singkat ceritanya gue bandel, tetap berangkat waktu itu, gue jalan, terus gue main, terus temen gue pada berenang, dia ayo berenang, ikut, temen gue pada bisa berenang, gue enggak kan, jadi gue juga gue nggak mau, gue nggak bisa berenang gitu. Terus kata temen gue yang waktu di situ, udah sini nggak apa-apa, coba aja ntar gue bantuin dah gitu. Ya udah, akhirnya gue dengan polosnya waktu itu gue nyemplung. Itu nyemplung di bagian yang paling dalam sekali. Yang paling sekali di BKT. Gue udah kayak ibaratnya kalau yang gambaran gue saat itu ya, itu gue inget gue kepleset nyemplung, itu gue udah di dalam, Langsung dalam. udah di dalam. Itu terus memang gue saat itu udah mikir gini, ya mungkin kalau emang gue maaf ya gue mati saat itu, maafin Lutfi ya mah gitu. Saya kira ya mungkin emang keajaiban ada orang yang nyelamatin, nyemplung berenang ke dalam, ditarik tangan gue sampai atas. Ya gue kira selamat. Dan sampai saat ini gue gak pernah cerita ke nyokap gue kalau gue pernah tanggal di situ. Oh, Padahal kayaknya lu ketika berenang nggak terlalu kelihatan banget ya sebenarnya ya. Enggak, tapi kan pada teriak tolong gitu. Oh, iya. Nah, yang sempat jadi struggle gue setelah itu gue mikir apakah gue udah mati sebenarnya gitu. Oh gitu saat kejadian itu gue masih nggak gue udah mati gitu kayak ada sekali gue mikir kayak gitu kayak apakah jangan-jangan yang gue jalanin ini itu bentuk ya resonansi aja, bentuk pengulangan tertentu atau bentuk imajinasi gue yang mungkin gue belum ikhlas mati saat itu gue mikirnya. karena kesadarannya agak rendah. Agak rendah karena gue tiba-tiba udah bangun aja, tiba-tiba udah bangun. oh berarti sempet pingsan. Iya kan udah tenggelam banget kan, udah tenggelam banget. Nggak mati aduh. Dan berarti bagian dari gue lu kalau gue udah mati. Nggak bisa hampir mati lo. Hampir iya, gue udah pingsan, orang gue udah pingsan. Itu gue inget banget. Oke, emang semenjak itu akhirnya dibikin kayak ini kayak cerita-cerita buat nakut-nakutin, katanya ada hantu di situ, ada buaya putih, makanya orang Hampir tenggelam. Doa gue juga sih, mungkin karena emang udah ada, tapi karena ada kejadian itu, mungkin orang-orang jadi punya banyak cerita lagi tuh, jadi nggak ngebolehin. Jadi itu salah satu yang sampai sekarang kayaknya gue tuh nggak tahu kalau gue pernah tenggelam di situ, dan gue takut juga buat cerita karena shock banget, karena itu gue bener-bener pulang kondisinya udah bener-bener lemes banget coy, kayak gue hampir mati bro gitu saat itu. Ternyata kalau lo cerita malah makin sayang sama lo kali. Malah justru dibilang ya. Oh sudah dibilang. Gimana aja lo poin beneran jadi. jangan. Kalau dia nggak mau ya. Udah terlalu dark joke ini kayaknya. Tapi oke lah, makanya ya udah sih. Kalau gue yang paling gue inget itu karena gue sering banget mikir kayak kok gue bisa kayak gini, gue bisa kayak gitu. Karena semenjak itu gue jadi kayak gitu, jadi kayak kok gue tiba-tiba bisa nyupir mobil, ya karena itu tadi bentuk kayak apakah ini real, ini nyata gitu loh. Sesekali. Masih inget nggak sama orang yang nolong? Iya, aku Masih ingat. Sebenarnya aku mau nanya ini sih sama temenmu yang bilang ntar gue tolongin itu gimana hubungannya? Ya kita kan sebagai anak-anak ya masih kayak ngeceng-cengan ya kemarin tenggelam ya lo masih nggak bisa berenang. Akhirnya semenjak itu emang gimana ya, kan gue pendatang kan di situ, pendatang emang yang punya gap juga nih pergaulannya yang notabene nggak cocok lah. Jadi ya istilahnya ya udah emang nggak yang akrab banget. Kalau selama nyelamatin itu
masih ketemu, masih tetanggaan. Makanya waktu itu masih sering bilang makasih juga kalau misalkan ketemu pas lebaran gitu, karena ya salah satu lifesaver juga bagaimanapun. Terakhir ketemu kapan? Lebaran Lebaran tahun lalu ya? tahun ini Oh tahun ini. Dekat berarti. masih orang tetangga lah. Karena kan Madura rata-rata orang rumah gue rata-rata profesinya nelayan kan, jadi pada bisa berenang semua. Alright. Cukup apa yang menarik. Cukup menarik dan seharusnya videonya menjadi video yang terbanyak viewsnya. Iya nih Ya. karena jawabannya keren-keren semua loh. Kalian semua unexpected banget sih pokoknya ya. Terima kasih sudah berakhir. Selamat malam.